Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Bapak. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang memahami bentuk penyajian fungsi, yaitu bisa dilihat di bukunya di halaman 104 ya. Jadi apa itu memahami bentuk penyajian fungsi? Sama dengan memahami penyajian relasi yang sebelumnya telah dibahas ya, yang telah kalian buat di dalam buku masing-masing ya. Jadi ini contohnya, misalkan ada masalah 3.1, sebuah perusahaan taksi menetapkan ya 6.000 tarif awalnya dan setiap kilometernya 2.400. Berarti kan otomatis setiap orang yang mau naik awalnya itu membayar 6.000 dan setiap kilometernya membayar 2.400. Misalkan kalau tarifnya 10 km, berarti 6.000 tambah 10.000, 10 nya dari mana? 10 km ya. Terus dikali 2.400 sama dengan 30.000 ya. Jadi ingat, tambah dengan kali, mana dulu yang didahulukan, yaitu kali ya. Jadi 10 kali 2.400 sama dengan 24.000 tambah 6.000 ya. Tambah 6.000, jadi hasilnya 30.000. Sekarang biaya 15 kilo sama 20, biaya 20 km sama. Kalau misalkan biaya 100 km, berarti tinggal aja di sininya. Berarti 100 dikali 2.400 sama dengan 240.000 tambah 6.000, jadi 246.000 kalau 100 km. Sekarang kalau berapa kilometer yang ditempuh, uang yang dibayar 80.000, berarti tinggal 80.000 dikurangi 6.000 dulu, baru dibagi 2.400, pasti itu hasilnya. Bagaimana dengan rumus fungsi X? Fungsinya ini sama dengan yang waktu bab 1 tentang pola bilangan, yaitu mencari rumus ke UN-nya ya. Jadi cara mencari rumus UN-nya. Sekarang kita lihat di sini, misalkan fungsi F dari P, satu anggota himpunan P-nya itu 1 2 3 4 5 ke Q ya, anggota Q-nya itu, himpunan Q-nya itu 1 sampai 10. Relasi yang didefinisikannya adalah setengah kali. Berarti nah ini ada 5 cara ya. Yang pertama, satu, himpunan pasangan berurutan, yaitu ingat P itu adalah domainnya. Domain itu adalah daerah asalnya, dan Q adalah kodomain, yaitu daerah hasil ya, atau daerah kawan ya. Relasi yang didefinisikan adalah, relasi itu apa? Hubungannya. Hubungannya itu adalah setengah kali dari, nah, satu setengahnya dari 2, 2 setengahnya dari 4, 3 setengahnya dari 6, 4 setengahnya dari 8, 5 setengahnya dari 10. Ingat, fungsi itu adalah hanya memiliki satu pasangan dan pasti mempunyai pasangan ya. Jadi ingat, tidak boleh menjomblo dan tidak boleh mendua ya. Sekarang cara yang kedua, yaitu diagram panah. Yang pertama tadi himpunan pasangan berurutan, jadi tinggal F sama dengan, F itu apa? Fungsi ya. F sama dengan 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6 dan seterusnya. Yang cara kedua, diketahui fungsi dari P sama ya kayak tadi ya. Jadi ini kalau yang tadi himpunan pasangan berurutan, kalau sekarang relasi dengan diagram panah ya, menyatakan fungsi dengan diagram panah sama ya. Jadi 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8, 5 ke 10. Kita lihat di anggota P-nya atau domainnya, ini semuanya memiliki memiliki pasangan dan hanya memiliki satu pasangan itu ya, dan key-nya juga bebas ya. Sekarang cara ketiga dengan persamaan fungsi. Persamaan fungsi itu apa? Kita lihat di sini ke bawahnya 1,2. Ini dari mana? Dari tadi kan 1 itu pasangannya 2 kan? 1 setengahnya dari 2. 2 itu dari mana? Yaitu 2 kali 1 sama dengan 2 ya. 2, 4, ini sama aja dengan kemarin pas waktu pola bilangan, yaitu mencari rumus UN ya. Jadi cuma di sini
bukan N tapi X ya. Tuh di sininya ya. Nah, di sini. Jadi 5,10 berarti 5,2x ya. 2 kali 5. Berarti kalau 5 10 berarti kalau misalkan 6 berarti tinggal 6, 6-nya 12 ini dari mana? 2 dikali 6 gitu ya. Nah, ini didapat bahwa bentuk rumus fungsinya itu fx sama dengan 2x, yaitu adalah yang ininya ya. Nah, berarti yang ininya itu kelipatannya. Kalau di sininya 6 berarti di sininya 12. Kalau di sininya kalau di x-nya kan ingat ini hampir sama dengan koordinat kartesius ya, titik koordinat kartesius, dimana ini x, ini y. Berarti y-nya itu sama aja dengan 2 kali lipat titik x-nya. Misalkan kalau di sini x-nya 20 berarti y-nya jadi 40 dan seterusnya ya. Jadi rumusnya itu adalah rumus fungsinya itu fx sama dengan 2x ya. Sekarang yang cara keempat dengan tabel ya. Diketahui fungsi f dari p anggota p-nya itu 1, 2 dan sama ya kayak tadi. Relasinya didefinisikan dengan setengah kali dari, berarti x 1 fx-nya 2. X-nya kalau x-nya 2, fx-nya 4. Kalau x-nya 3, 6. Kalau 4, 8. Kalau 5, 10. Kalau 20, 40 ya, karena fungsi fx-nya itulah kelipatan dari x-nya. Sekarang diketahui fungsi ini sama untuk yang cara kelima itulah dengan grafik ya. Dengan grafik, yaitu yang pertama kita lihat dengan grafik. Di sini bisa dilihat P sama dengan 1,2 1 2 3 4 5 ke Q ya sama dengan 1 2 3 4 5 6 7 sampai 10 ya. Relasi didefinisikan adalah setengah kali, berarti sama ya. Kita menggambar dulu grafik koordinat kartesiusnya ya. Kita lihat ini yang pertama, garisnya itu adalah fx sama dengan 2x. Ini dari mana fx sama 2x? Yang tadi rumus fungsinya ya. Rumus fungsinya atau rumus persamaan fungsinya. Fx sama dengan 2x. Sekarang 1,2 dari mana, Pak? Bisa dari tabel yang ini ya, atau himpunan pasangan berurutan ini ya. Kan 1 itu pasangannya dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6. Ingat 1 itu kan kalau dalam koordinat kartesius, ingat yang pelajaran bab sebelumnya bahwa 1 itu adalah koordinat titik x ya. Jadi kan ini x, y. Ini x, y dan seterusnya. Jadi yang di sini 1,2 dari mana? Yaitu 1,2 itu dari, kalau x-nya 1 pasti nilainya 2. Tadi angka, kalau misalkan nilainya 2 berarti x-nya adalah 4. Kalau x-nya 3 berarti nanti nilainya adalah 6. Kalau 0 setengah jadi 0 ya 0 berarti ya. Kalau misalkan negatif 1 berarti negatif 2 dan seterusnya ya. Nah, ini dengan cara grafik ya. Jadi untuk fungsi itu ada 5 cara. Yang pertama himpunan pasangan berurutan, yang kedua diagram panah, yang ketiga dengan persamaan fungsi, yang keempat dengan tabel, yang kelima dengan grafik. Jadi ada 5 cara untuk mencari atau menyajikan fungsi ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau misalkan tadi yaitu yang ditanyakannya rumus fungsinya dalam perjalanan taksi tadi ya. Misalkan kalau sekarang kita lihat di sininya, misalkan kalau taksinya itu 1 km kita harus membayar apa? 6.000. 6.000 dari mana tadi? Dari biaya awalnya. Jadi awalnya itu kita bayar 6.000 ditambah, kalau 1 km berarti 1 dikali 2.400 ya. Kalau 2 berarti 2 kali 2.400. Kalau 3 kali 2.400. 6 nya ini masih konsisten ya, masih tetap. Jadi sama kayak kemarin
kita mencari rumus U1, U2, U3, U4 dan UN ya. Kalau di sini bukan N tapi X ya, karena fx ya. Jadi kalau 7 km berarti 6000 tambah 7 kali 2400. Berarti kalau 6000 di sininya berapa? Yang ini ya. Kalau yang ininya berarti yang sebelah sini berarti berapa? 6000 karena ini sama 6000 ya. Di sini yang ini berapa? Titik-titik ini 5 karena di sininya 5 ya. Kalau 5 km 5. Kalau sekarang misalkan 100 berarti di sini 6000 tambah 100 kali 2400 ya berapa itu ya. Sekarang kalau x km, x itu apa? X itu angka berapa Pak? X itu ya variabel. Ingat pelajaran aljabar, x itu adalah bilangan yang belum tentu ya. Jadi di sini 6000 tambah berapa? Titik-titik ini diisi apa? X ya. Jadi 6000 tambah X kali 2400. Ingat berarti jadi jawabannya berapa? 6000 tambah 2400 X. Ini adalah rumus fungsinya ya. Rumus fungsinya yang ditanyakan di tadi yang awal ya. Jadi ingat ini ada hubungannya dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya gitu ya. Sekarang kalau misalkan kalau 1000 tinggal diganti. Jadi kalau ini kalian cari dulu ya polanya, pola bilangannya ya. Mungkin cukup sekian dari Papa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.